Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Ilman Zabidi, NIM 11 2013 2. Di video kali ini saya akan membahas pemikiran kalam menurut aliran Murji'ah. Aliran Murji'ah muncul berawal dari persoalan politik kemudian berkembang menjadi persoalan teologi. Aliran teologi ini netral dan memberi pengharapan terhadap pelaku dosa besar. Penamaan Murji'ah terkandung makna yang tersirat bahwa ajaran teologi ini menomorduakan amal perbuatan daripada iman. Murji'ah dapat juga berarti mentakhirkan penentuan sikap yang benar atau siapa yang salah dalam suatu pertikaian waktu antara Ali, Muawiyah, dan Khawarij. Mentakhirkan penentuan orang-orang yang dianggap telah berdosa apakah akan masuk neraka atau masuk surga. Kemudian juga mentakhirkan posisi Ali dalam komposisi kekhalifahan yang mengandung konsekuensi mentakhirkan derajat Ali setelah Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Dalam aspek politik, walaupun tidak spektakuler, tetapi nampaknya juga melahirkan tipologi perilaku politiknya yang unik dan memunculkan juga pendapat beragam. Dari tipe yang pasif, ada pula nampaknya perilaku adaptif diikuti dengan sikap fleksibilitas dan loyalitas yang tentu tidak semuanya terekam dalam sejarah. Pada sebuah pemikiran kalam menurut aliran Murji'ah, saya akan membahas tentang A. Latar belakang kemunculan aliran Murji'ah, B. Penamaan Murji'ah, C. Doktrin dan sekte aliran Murji'ah. A. Latar belakang kemunculan aliran Murji'ah. Benih ide-ide munculnya Murji'ah sebagaimana halnya dengan Khawarij pada mulanya berkaitan soal politik atau lebih tepatnya berkaitan dengan masalah khilafah yang menimbulkan pertikaian di kalangan umat muslim. Khususnya yang terjadi saat itu di Madinah setelah munculnya peristiwa pemberontakan yang datang dari Mesir sehingga menyebabkan terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan pada tahun 35 Hijriah atau tepatnya tanggal 17 Juni 856 Masehi. Seandainya tidak muncul persoalan khilafah tersebut, maka kemunculan Khawarij dan Syiah di kemudian hari tidak akan ada. Demikian pula kalau tidak muncul persoalan khilafah, maka tidak akan ada faham dan aliran Murji'ah. Terbunuhnya Khalifah Utsman ibnu Affan menimbulkan berbagai dampak sosial, politik, dan teologi yang hebat di kalangan umat Islam. Terlebih setelah diketahui bahwa yang telah membunuh Utsman adalah Muhammad ibn Abi Bakar yang pernah menjadi anak angkat dan di kemudian hari menjadi gubernur Mesir. Peristiwa ini mengandung terjadinya berbagai masalah dan pertikaian baik yang berkaitan dengan terjadinya perpecahan antara umat Islam waktu itu, memancing timbulnya benih-benih perebutan kekuasaan, munculnya perang saudara, dan bahkan lebih jauh membuat spektrum Islam mengalami kemunduran. Menurut Muhammad Abu Zahra, pada saat berkecamuknya pertikaian setelah wafatnya Utsman ibnu Affan, waktu itu telah muncul sekelompok orang yang cenderung memiliki sikap tidak mau ikut melibatkan diri ke dalam kancah pertikaian. Di antaranya orang-orang tersebut adalah Abu Bakrah, Abdullah ibnu Umar, Sa'ad ibnu Waqqas, Imran ibnu Husain. Selanjutnya, menurut Abu Zahra, sikap tidak mau melibatkan diri dalam pertikaian muncul pula dari sekelompok orang yang baru saja pulang dari medan perang memasuki Madinah setelah terjadinya peristiwa pemberontakan dan terbunuhnya Utsman. Perbincangan yang terjadi pada kelompok itu digambarkan oleh Ibnu Asakir sebagai berikut. Kami kembali pulang ke rumah masing-masing dan kami tinggalkan kalian dalam keadaan damai, tidak berselisih lagi, meskipun sebelumnya kalian pernah bertengkar. Sebagian mereka ada yang berkata, tapi sekarang Umar telah terbunuh, dizalimi orang. Wajar apabila ada sahabat-sahabatnya yang mau menuntut keadilan untuk membalas. Sebagian lagi dari mereka ada yang menimpali. Meskipun begitu, Ali dan para sahabatnya lain juga orang-orang berada dalam kebenaran dalam pandangan kita. Masing-masing dari mereka adalah orang-orang yang benar dan terpercaya. Karena itu mustahil bagi kita harus berikrar untuk mengutuk mereka. Karena itu sebaiknya persoalan ini kita serahkan saja kepada Allah. Jadi latar belakang munculnya aliran Murji'ah adalah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan.
pada tahun 35 Hijriah, sehingga menimbulkan berbagai gejolak politik dan teologi. Yang kedua itu penamaan Murji'ah. Murji'ah berasal dari kata al-irja, secara bahasa mengandung arti pertama al-tahir, yang kedua al-arja. Penamaan Murji'ah dengan pengertian yang pertama mentahirkan, karena dari paham mereka tersirat ajaran menomorduakan amal perbuatan dari iman, atau juga karena menangguhkan ketentuan dan posisi orang yang melakukan dosa besar sampai di akhirat nanti. Kemudian dari arti harfi yang pertama ini kita jumpai sejumlah penafsiran yang berbeda, meskipun akan saling melengkapi. Di antaranya penafsiran antara lain Murji'ah yang terkadang disebut orang dengan faham al-irja dapat berarti mentahirkan penentuan sikap yang benar atau siapa yang salah dalam suatu pertikaian waktu itu antara Ali, Muawiyah, dan Khawarij. Mentahirkan penentuan orang-orang yang dianggap telah berdosa apakah akan masuk neraka atau masuk surga. Mentahirkan posisi dalam komposisi kekhalifahan mengandung konsekuensi mentahirkan derajat Ali setelah Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Yang ketiga itu doktrin dan sekte aliran Murji'ah. Ajaran pokok Murji'ah pada dasarnya bersumber dari gagasan doktrin irja atau al-arja yang diaplikasikan dalam banyak persoalan, baik persoalan politik maupun persoalan teologis. Di bidang politik, doktrin al-irja diimplementasikan dengan sikap politik netral atau non-blok yang hampir diekspresikan dengan sikap diam. Itulah sebabnya kelompok Murji'ah dikenal sebagai Quaiticisis, kelompok bungkam. Adapun bidang teologi, doktrin irja dikembangkan Murji'ah ketika menanggapi persoalan-persoalan teologis yang muncul saat itu pada perkembangan berikutnya. Persoalan-persoalan yang ditanggapinya menjadi semakin kompleks sehingga mencakup iman, kufur, dosa besar dan ringan, mortal and venial sins, tauhid, tafsir Al-Quran, eskatologi, pengampunan atas dosa besar, kemaksuman Nabi, the invisibility of the birth, hukuman atas dosa, punishment of sins, ada yang kafir, infidel di kalangan generasi awal Islam, tobat, redress of wrongs, hakikat Al-Quran, nama dan sifat Allah, serta ketentuan Tuhan, predestination. Demikian diungkapkan oleh Kip dalam Nasihat Anwar. Berkaitan dengan doktrin teologi Murji'ah, W. Montgomery dalam Rasihan yang merinci sebagai berikut. Penangguhan keputusan terhadap Ali dan Muawiyah hingga memutuskannya di akhirat kelak. Penangguhan Ali untuk menduduki ranking keempat dalam peringkat Al-Khalifah Ar-Rasyidin. Pemberian harapan, giving of hope terhadap orang muslim yang berdosa besar untuk memperoleh ampunan dan rahmat dari Allah. Doktrin aliran Murji'ah menyerupai pengajaran mazhab pada skeptik dan empiris dari kalangan Helenis. Jadi doktrin aliran Murji'ah adalah lebih mengutamakan iman daripada perbuatan. Iman yang ada di dalam hati tapi tidak melakukan dengan perbuatan itu tidak dianggap dosa. Masalah tentang masuk neraka atau surga itu urusannya dengan Tuhan. Pembahasan yang selanjutnya yaitu sekte-sekte aliran Murji'ah. Yang pertama Yunusiyah. Sekte ini dipimpin oleh Yunus ibni Al-Namiri. Mereka berpendapat bahwa iman adalah mengenal Tuhan, tunduk kepadanya, tidak takabur dan cinta kepadanya. Bila mana karakteristik
karakteristik tersebut bukan merupakan unsur dari iman, karena itu bila ditinggalkan tidak akan merusak iman. Mereka berpendapat bahwa iblis sebenarnya sangat mengenal Tuhan, tetapi karena ia takabur maka ia menjadi kafir. Selanjutnya, mereka mengatakan bila mana dalam hati seseorang telah bersemi rasa ketundukan dan rasa cinta kepada Allah, maka perbuatan maksiat apapun tidak bisa merusaknya. Sekalipun begitu, orang mukmin masuk surga karena keikhlasan serta kecintaannya kepada Tuhan, bukan karena amal serta ketaatannya. Yang kedua itu Ubaidiyat. Mereka adalah para pengikut dari Ubaid al-Muqtaib. Sekte ini berpendapat bahwa dosa dan kejahatan yang dilakukan tidak merusak iman. Jika seorang masih dalam keimanan, maka dosa dan kejahatan yang dilakukan tidak merusak iman. Jika seorang masih dalam keimanan, maka dosa dan kejahatan yang dilakukannya tidak akan merugikan dirinya. Semua dosanya nampaknya dengan jelas akan diampuni Tuhan. Hanya satu saja yang tidak diampuni, itulah dosa syirik. Yang ketiga yaitu Hazaniyat. Tokoh sekte ini adalah Hazan al-Kufi. Ia berpendapat bahwa iman adalah mengenal Allah dan Rasulnya serta mengakui segala kebenaran dan ketentuan Allah dan Rasulnya secara keseluruhan, tidak secara parsial. Dan iman tidak bisa bertambah dan berkurang. Sementara itu Al-Baghdadi menjelaskan pendapat sekte ini mengenai iman sebagai pengikut. Iman sebagai pengakuan dan cinta kepada Allah mengagungkan dengan tidak takabur padanya. Iman bisa bertambah tapi tidak bisa berkurang. Sekte ini nampaknya berbeda dengan Yunusiyah sebab menurut sekte ini bahwa setiap unsur dari iman itu adalah merupakan bagian dari iman. Yang keempat yaitu Saubaniyah. Mereka pengikut dari Abu Sauban al-Murji. Mereka berpendapat bahwa iman adalah mengenal dan mengakui Tuhan serta Rasulnya, mengetahui apa yang secara rasional tidak boleh dikerjakan dan apa yang secara rasional boleh ditinggalkan bukanlah termasuk iman. Dalam pandangan sekte ini, amal adalah juga merupakan nomor 2 dan iman berbeda dengan Yunusiyah dan Hozaniyah. Mereka beranggapan bahwa apa yang menurut pertimbangan akal merupakan suatu kemestian, maka hukumnya wajib meskipun belum ada nasibnya. Yang kelima yaitu Tumaniyah. Tokoh sekte ini Abu Mu'az al-Tumani menurut berpendapat mereka iman adalah apa yang terjaga serta terpelihara dari kekufuran. Di dalamnya terkandung beberapa unsur iman. Apabila ditinggalkan maka orang-orang yang meninggalkannya menjadi kafir. Setiap unsur dari unsur-unsur iman tersebut bukanlah iman dan bukanlah pula sebagian iman. Unsur-unsur iman tersebut bukan pula sebagian dari iman. Unsur-unsur iman itu ialah ma'rifat, tasdik, mahanah, ikhlas serta mengakui tentang kebenaran yang dibawa Rasul. Ada yang meninggalkan sholat atau puasa karena menganggap halal dianggap kufur. Akan tetapi kalau meninggalkannya dengan niat mengkodok, maka tidaklah pembunuhan yang dilakukan melainkan dari sisi melecehkan. Yang keenam yaitu Sahliyah. Mereka adalah pengikut Salih Ibnu Umar al-Sali. Mereka berpendapat bahwa iman adalah mengenal Tuhan. Ibadat menurut mereka bukanlah amal, tetapi iman itu sendiri yang yaitu mengenal Tuhan. Apa yang dikenal secara umum secara ibadah seperti salat, puasa, dan lain. Menurut sekte ini bukan ibadah, akan tetapi hanya merupakan ketaatan melaksanakan iman. Jadi konklusinya ibadah adalah iman itu sendiri. Yang ketujuh yaitu Hajariyah. Sekte ini pengikut dari Husain ibnu Muhammad al-Najjar. Menurut mereka iman itu adalah mengenal Allah dan Rasulnya disertai ketundukan secara total kepadanya, diikuti dengan pengajuan melalui perkataan. Semua itu merupakan satu kesatuan integral, sementara kufur adalah menolak dari elemen-elemen di atas dan taat adalah berupa sikap kemauan melaksanakan elemen-elemen iman tersebut. Menurut sekte ini, iman itu dapat bertambah tetapi tidak dapat berkurang atau hilang, sebab iman hanya akan hilang jika ia kafir. Yang kedelapan yaitu Ghailaniyat. Mereka adalah pengikut Ghailan. Iman menurut sekte ini paling tidak memiliki 4 unsur, yaitu mengenal Allah tidak dengan telaah kritis, maka makrifat seperti itu hasilnya bukanlah iman. Yang ke-9 yaitu Karomiyah. Sekte ini adalah pengikut dari Muhammad ibn Karom. Menurut mereka iman adalah pengakuan dan pembenaran dengan lisan tanpa ketertiban hati, karena itu makrifat dengan hati saja tanpa membenarkan dengan ketertiban secara verbal dari lisan bukanlah iman. Bagi mereka kufur terjadi bila mengingkari secara lisan. Mereka juga berpendapat bahwa kaum munafik yang hidup pada masa Rasulullah menurut
mereka benar-benar sebagai kaum yang beriman. Pandangan ini jelas banyak ditolak orang sebab munafik adalah sebuah term ditunjukkan bagi seseorang yang sebenarnya kafir tetapi hanya menyembunyikan kekafirannya dengan mengakui iman secara lisan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.